بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Assalamualaikum Sobat Mtraf. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa manusia tidak bisa berinteraksi dengan jin? Dalam video kali ini, kita akan membahasnya dari sudut pandang agama Islam, serta mencoba memahami melalui analogi ilmiah. Kita juga akan mengupas bagaimana jin bisa berinteraksi dengan manusia di zaman Nabi Sulaiman. Yuk, kita mulai. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api tanpa asap, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 19. Mereka adalah makhluk gaib yang hidup di dunia paralel dengan manusia. Meskipun jin dan manusia diciptakan dari bahan yang berbeda, mereka berbagi dunia yang sama, namun dalam dimensi yang berbeda. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Ini adalah bagian dari hikmah dan ujian Allah bagi manusia, agar kita tidak tergoda oleh keberadaan makhluk gaib tersebut. Secara ilmiah, kita bisa mencoba memahami ini dengan analogi dimensi dan spektrum cahaya. Bayangkan ada makhluk yang hidup di spektrum cahaya yang berbeda dari yang bisa kita lihat. Mata manusia hanya bisa melihat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang kita sebut cahaya tampak. Ada banyak gelombang cahaya lain, seperti inframerah dan ultraviolet, yang tidak bisa kita lihat tanpa alat khusus. Begitu pula dengan jin, mereka mungkin eksis di frekuensi atau dimensi yang berbeda dari kita, yang membuat mereka tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini bisa menjadi analogi yang masuk akal untuk menjelaskan kenapa kita tidak bisa melihat atau berinteraksi langsung dengan jin. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan mukjizat khusus oleh Allah, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan jin. Dalam surat An-Naml ayat 11, disebutkan bahwa pasukan Sulaiman terdiri dari jin, manusia, dan burung yang semua berada dalam barisan yang tertib. Kemampuan ini adalah mukjizat khusus yang diberikan kepada Sulaiman sebagai bentuk kekuasaan Allah yang tak terbatas. Secara ilmiah, kita mungkin bisa memahami ini sebagai intervensi ilahi yang melampaui hukum-hukum alam yang kita pahami. Sama seperti mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada para nabi, ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Pertanyaan mengenai apakah paranormal atau dukun bisa berinteraksi dengan jin telah lama menjadi topik yang menarik dalam berbagai budaya, termasuk dalam perspektif agama dan sains. Mari kita bahas dari kedua sudut pandang tersebut. Perspektif agama Islam. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak berasap. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, jin memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia, seperti kemampuan untuk berubah bentuk dan bergerak cepat. 1. Interaksi dengan jin. Kemungkinan interaksi. Ada beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa jin dapat berinteraksi dengan manusia. Misalnya dalam surat Al-Jin, jin berbicara tentang mendengarkan Al-Quran. Juga terdapat cerita tentang Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkomunikasi dan mengendalikan jin. Larangan dan bahaya. Islam secara tegas melarang meminta bantuan atau berinteraksi dengan jin melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini dianggap sebagai bentuk syirik karena melibatkan kekuatan lain selain Allah. Dalam hadits Nabi Muhammad disebutkan bahwa mencari bantuan dari jin dapat menyesatkan dan berbahaya bagi iman seseorang. Perspektif sains. Dari sudut pandang sains modern, belum ada bukti empiris yang dapat mendukung klaim interaksi antara manusia dan makhluk non-fisik seperti jin. Berikut adalah beberapa penjelasan ilmiah yang biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Halusinasi. Banyak pengalaman yang diklaim sebagai interaksi dengan jin dapat dijelaskan sebagai halusinasi, ilusi, atau gangguan psikologis.
Kondisi seperti skizofrenia atau gangguan tidur seperti sleep paralysis seringkali dikaitkan dengan pengalaman melihat atau merasakan kehadiran makhluk lain. Sugesti. Orang yang percaya bahwa mereka dapat berinteraksi dengan jin mungkin sangat dipengaruhi oleh sugesti dan harapan mereka sendiri. Efek placebo juga bisa memainkan peran di sini, di mana keyakinan kuat seseorang dapat menciptakan pengalaman yang tampak nyata. Penipuan dan manipulasi, dukun dan paranormal. Beberapa individu mungkin menggunakan pengetahuan psikologi, trik sulap, dan metode manipulasi lainnya untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan jin. Ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau sosial. Kesimpulan, dalam Islam, jin adalah makhluk nyata yang diciptakan oleh Allah, dan interaksi dengan mereka dimungkinkan, namun sangat dilarang dan berbahaya. Dari perspektif sains, tidak ada bukti yang mendukung keberadaan atau interaksi dengan jin. Fenomena ini seringkali dapat dijelaskan melalui psikologi, gangguan persepsi, atau manipulasi. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, penting bagi individu untuk mendekati klaim-klaim tentang interaksi dengan jin dengan hati-hati dan kritis, serta tetap berpegang pada ajaran agama yang benar dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, Sobat Emtraf, meskipun kita tidak bisa berinteraksi dengan jin dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk menghormati batas-batas yang telah Allah tetapkan dan tidak mencoba-coba memasuki dunia mereka. Nabi Sulaiman diberi kemampuan khusus sebagai bagian dari mukjizat ilahi, yang tentunya berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan kita saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Wassalamualaikum.